Adakah kebenaran di Salafi? Ada, tapi mereka menganggap mereka paling benar. Coba dengar taklim-taklimnya. Bukan, gak usah dengarkan saya, dengarkan mereka aja. Nanti kalau saya ngomong disebut fitnah lagi ya. Antum sudah tahu semua. Gak usah bab akidah, bab jenggot sama sarung ini udah repot kita ngomong sama mereka ya. Gak bisa dibilangin. Udah kita bacakan hadis Sahih Bukhari, hadis pertama Kitabul Libas, bahwa Nabi SAW sholat kusuf, yajurru thawbah, sarungnya di bawah mata kaki, pakaiannya di bawah mata kaki. Hadis keduanya, hadis Abdullah bin Umar, dihadiri oleh Abu Bakar, bahwa Abu Bakar ketika mendengar Nabi mengatakan Allah tidak memandang kepada orang yang jarra, yang memanjangkan sarungnya khuyala, karena merasa takjub dan sombong. Apa jawaban tanggapan dari Abu Bakar? Wahai Rasulullah, saya ini kalau sarung tidak ditarik, dia pasti turun. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak ngomong ente kurus, nggak ada hadisnya begitu. Meskipun Abu Bakar kurus, apa jawaban Nabi? Lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena sombong. Nabi nggak ngomong kamu kurus saya Abu Bakar. Tapi mereka sekarang ngeles, udah jelas hadisnya nggak ngomong begitu. Tapi ingat, saya tidak pernah membenci Salafi. Saya nggak pernah benci Salafi. Bahkan imamnya Salafi itu Ibnu Taimiyah itu saya cinta sekali. Cuma saya kritik. Kita kalau cinta apapun karya dia kita baca kan, maka kita bisa membedakan Ibnu Taimiyah yang sangat cenderung kepada tajsim, lalu Ibnu Taimiyah yang cenderung kepada tasawuf. Itu ada perbedaannya. Jadi kalau mereka buat Imam Asy'ari 3 periode, Ibnu Taimiyah ada 2 periode Pak. Periode terakhirnya jadi sufi dia. Itu teksnya jelas, imamnya jelas, kalamnya jelas, bukunya jelas. Nggak perlu pakai persepsi-persepsi, teori-teori. Yang ngomong langsung Ibnu Qayyim, bukan Ar-Razi yang ngomong. Terus masalahnya apa dengan Salafi? Ya masalahnya mereka bikin masalah Pak. Apa masalah yang mereka bikin? Kita biasa-biasa aja pakai kunut, dia masalahin. Bagi kita orang nggak kunut masalah nggak? Nggak masalah. Ini Pak Lubis motong jenggot, bagi kita nggak masalah, bagi dia masalah Pak. Jadi dia mempermasalahkan yang kita nggak masalahkan. Kita kalau ada orang meninggal, kita bacakan doa sembari bacakan ayat, yasinan, tahlilan. Bagi kita masalah nggak? Bagi dia masalah. Yang cari-cari masalah. Ini mau Rabiul Awal, kita cinta Nabi, nanti dia cari-cari masalah. Apa masalahnya? Maulid Nabi itu pertama kali dibuat oleh Syiah. Loh, mana ada riwayatnya begitu? Maulid Nabi itu Nabi sendiri yang maulidan. Beliau puasa setiap hari Senin. Lalu dia nggak pakai sejarah kita, dia pakai sejarah dia buat-buat sendiri. Tadi lucu tuh ngobrol sama Kiai Idrus. Salafi itu kan mengkafirkan Syiah Pak, benar nggak? Giliran masalah maulid mereka percaya sama orang Syiah, bahwa Syiah yang pertama buat maulid. Loh, suka-suka dia ya. Itu kita lucu juga dengar Kiai Idrus dari itu. Mumpung belum tahun politik Pak, jadi kita ketemu dulu dengan kiai-kiai itu ya. Ntar kalau udah tahun politik, waduh, kiai-kiainya ditarik-tarik ke politik, repot ntar. Mumpung masih adem setahun 2 tahun inilah. Gitu Pak Lubis ya. Jadi kita nggak pernah benci mereka, bahkan kita sayang kepada mereka. Saya punya teman-teman Salafi yang baik, ada Pak. Walaupun dia tahu perdebatan saya dengan tokoh-tokoh Salafi itu, dia tahu. Kalau ketemu kita sapa-sapaan, kita salam-salaman, satu soft, biasa. Berarti ada toh yang benar. Kalau banyak nggak Pak? Bapak masih ingat di Kampar? Ya, itu aslinya begitu Pak, aslinya begitu. Terus kita masih mau diam. Apa kata dia? NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh. Wah, ini 3 kali lo ngulang itu Pak di Selama Pekanbaru nih. Jamaah apa? Tabalik. Itu aslinya dia ngomong begitu. Dia minta maaf nggak? Enggak. Untuk apa dia minta maaf? Bagi dia memang NU Muhammadiyah sesat. Karena NU Muhammadiyah berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Bedanya dalam fikih, Muhammadiyah mutaakhirin belakangan tidak terikat satu mazhab, tapi tidak membatalkan mazhab. Prototipenya kan ada tuh Ustaz Adi Hidayat kan. Beliau kan nggak anti mazhab, ya kan? Nggak anti kan? Dan tidak membatalkan mazhab. Jangan-jangan dia Syafi'i juga kan, tapi Syafi'i jalur yang mana gitu. Gitu Pak Lubis ya. Aman? Terjawab? Ya, kita biasakan husnuzon kepada siapapun. Tapi kalau diajak kritik, ayo kita balas-balas. Dia hantam kita, dia batalkan kajian kita, masa kita diam Pak? Hak jawab kita ini disebut memfitnah sama dia. Ya suka-suka kamu lah ya. Kata orang Jawa apa? Karepmu. Pertama, tolong digarisbawahi, istilah uluhiyah kita berbeda definisi dengan uluhiyah Salafi. Istilah rububiyah kita berbeda definisi dengan rububiyah Salafi. Uluhiyah kita adalah Allah mengahadkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Itulah kul huwallahu ahad. Hanya Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri sesempurnanya. Itulah tauhid uluhiyah. Uluhiyah kita sebut juga dengan bab. Jadi kalau ahli-ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah, tapi ahli akidah nyebutnya uluhiyah. Adapun yang kedua, tauhid samadiyah,
yang boleh diartikan tauhid rububiyah, tauhid penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi Allah itu ngatur kita lewat nama As-Samad itu. Dengan As-Samad itulah Allah menghidupkan satu rambut di tubuh, satu sel di badan kita. Maka Allahus Samad disebut tauhid penciptaan, tauhid pengaturan alam semesta, bahwa dialah satu-satunya. Itu biar gampang, Pak. Dari tauhid ini, dari kata ahad kita turunkan nama Allah wujud. Dari kata samad turunlah sifat-sifat yang lain yang kita sebut sifat wajib, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Digabung jadilah sifat 20. Karena Bapak ini gak bisa ngapalin sifat 20 sebagian, kalau Bapak mungkin bisa ngapalin. Yang lain kan susah, Pak. Udah kita ringkas jadi 2. Pembagian 20 itu kan untuk zamannya. Untuk zaman kita bisa lebih mudah. 2 aja cukup. Ahadiyah, samadiyah, atau uluhiyah, rububiyah. Lalu bagaimana dengan tambahan orang yang menambahkan asma wa sifat? Tunggu dulu, kita ganti topik. Uluhiyah, rububiyah yang kita maksud barusan ini akidah ahlus sunnah. Sedangkan yang bukan ahlus sunnah tapi mereka mengklaim itulah tauhidnya Nabi. Bahkan di buku-buku mereka itu inilah tauhidnya para Nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad. Lebay gak? Emang para Nabi dulu tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Ada gak mereka bagi tauhid? Gak ada kan? Pembagian ini artinya berbeda. Uluhiyah versi Ibnu Taimiyah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, disebut tauhid ubudiyah. Adapun tauhid rububiyah sama, tauhid penciptaan alam semesta. Mereka tambahkanlah satu, al-asma was sifat. Ibnu Taimiyah tidak mengerti akidah Asy'ari. Kata dia Asy'ari hanya meyakini 7 nama atau 7 sifat Allah. Coba tanya ke orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, betulkah begitu? Tidak. Sampai sekarang saya yakin ustadz yang di Pekanbaru juga mengulang kesalahan yang sama, menuduh kita aswaja ahlus sunnah hanya meyakini 7 sifat. Terus kita komentarnya gimana? Sotoy loh gitu ya. Tahu gak sotoy? Sok tahu. Mana ada akidah ahlus sunnah cuma menetapkan 7 sifat. 20 sifat itu pun itu hanya rumusan-rumusan supaya gampang, disebut dengan ummahatus sifat. Sifat Allah itu banyak, diringkas biar mudah. Di akhir zaman ini ribet tuh ngajarin 20. Saya ajarin aja 2 tuh. Ahadiyah sama gampang tuh. Mana dalilnya? Itu kan qul huwallahu ahad dalilnya. Yang dimaksud tauhid asma dan sifat menurut kelompok itu bukan asma wa sifat yang kita maksud. Bagi dia, kalau disebutkan Allah punya yadnya besar, tapi bukan seperti tangan ini. Kalau disebut nuzul, Allah itu turun, tapi bukan seperti turunnya kita dari tangga, tapi beneran dari atas ke bawah. Allah itu turun, tapi hanya dia yang tahu caranya. Kalam ini yang paling berbahaya. Mereka masih menetapkan Allah bercara. Disitulah kekeliruan asma dan sifat ajaran yang diwariskan Ibnu Taimiyah. Ya ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni ya. Di akhir hayatnya tobat. Kita bilang begitu Pak, disebut mufitah lagi ya. Padahal beneran tuh Ibnu Taimiyah kata Zahabi dia tobat di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kelompok yang mengganti? Jadi Salafi ini ada yang murni, ngaji-ngaji aja Pak, debat-debat, nyala-nyalain, bidah-bidahin. Ada Salafi yang kesusupan, namanya Salafi Haraki, Salafi pergerakan. Salafi pergerakan terbagi 2. Ada yang jihadis. Apa arti jihadis? Ngajak perang. ISIS, dulu Al-Qaeda. Kalau di Indonesia Jamaah Islamiyah kali ya. Itu haraki jihadi. Ada yang kedua, haraki siyasi. Harakah tapi pergerakan politik. Maka mereka ada yang jadi partai A, masuk ke partai B gitu. Apa akidah mereka? Uluhiyah, rububiyah. Yang ketiga itu tauhid mulkiyah atau hukmiyah, bahwa pemerintahan di alam semesta di dunia ini harus satu, daulah Islamiyah. Ya bagus sih, cita-cita daulah Islamiyah bagus gak? Tapi kalau versi mereka saya gak mau. Daulah Islamiyah yang kita tunggu itu daulah Islamiyah yang nanti akan dibangkitkan oleh Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja Pak, nanti udah gak ada lagi. Maka apapun pergerakan orang hari ini buat negara Islam, buat khilafah Islamiyah, itu akan terhalang terus. Negara apa yang akan mengatakan kami akan menerapkan syariat Islam, gak akan berhasil. Ada aja halangannya, karena Allah tidak ridha kecuali untuk imam akhir zaman. Ini kan udah mulai banyak berita-berita nih. Nanti antum akan menilai ustadz cuma karena masalah politik. Apakah akidah Ahlus Sunnah batal karena pilihan politik? Saya nanya cuma gitu. Batal nggak Pak? Apa hubungannya Bapak ini projo sama probo dengan Ahlus Sunnah? Apa hubungannya? Adakah dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah? Adakah dalam Al-Quran dan Sunnah? Kalau kamu projo, kamu nggak sah aswajanya. Kalau kamu probo, kamu aswaja beneran. Ada nggak?
Ini urat takut saya nggak ada Pak, sorry ya. Ini kan beberapa kan takut ditinggal jemaahnya cuma karena masalah projo dan probo. Orang dekat saya itu dia nyoblosnya Jokowi Pak. Tahu maksudnya orang dekat saya? Tapi kami biasa-biasa aja tuh. Karena dia ngerti, saya juga ngerti bahwa beda pilihan politik tidak berpengaruh kepada status akidah ahlus sunnah. Namun orang baru hijrah, orang lagi semangat beragama, dicuci otaknya oleh orang-orang yang ingin mainkan agama dalam kancah politik atau politik dalam kancah agama, dibolak-balik. Itu cikal bakal khawarij yang menjadikan pilihan politik sebagai status keimanan. Siapa dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali? Khawarij. Cuma karena pilihan politik, beliau menerima hasil diplomasi. Sayyidina Ali dibunuh Pak, dibunuh oleh orang yang menganggap beda pilihan politik kafir, karena Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Oh bisa begitu ntar, nanti tambah parah ke sono. Tapi semoga yang hadir ini faham maksud saya. Jadi nanti kalau saya beda pilihan dengan Ustadz Zul Uzair, mana ustadznya di sini nih, dengan UAS, dengan Kiai Idrus, itu nggak masalah Pak, nggak ada masalah. Cuma jamaah kan yang masalahin. Kami tahu cara berbeda. Nanti 2024 bebas haksin aja, kami beda itu. Nggak ada masalah kok. Dia pro kemana, saya pro kemana. Boleh nggak? Boleh-boleh aja kan. Cara pandang politik itu bukan bagian dari agama. Cara pandang politik bukan bagian dari agama. Tapi prinsip politik ada dalam agama. Bisa bedain? Ustadz nggak boleh pisahin politik dari agama. Politik yang mana dulu? Politik opini atau prinsip berpolitik? Prinsip berpolitik kita khutbahkan, kita dakwahkan. Tapi opini politik janganlah dikhutbahkan. Kasihan jamaah, ya, kasihan umat kita ini sudah stres dengan corona, ya. Udah, apalagi. Jadi itu akidah semi-semi khawarij, Pak. Cuma yang masuk ke wilayah siasah itu aman sementara, saya nggak tahu nanti. Jadi kalau ada pergerakan politik, tauhidnya uluhiyah rububiyah, asma wa sifat, terus dia ganti jadi hukmiyah atau siasiyah atau hakimiyah atau mulkiyah, apapun namanya, untuk sementara mereka masih aman. Tapi ke depan saya tidak tahu, ya, wallahu a'lam.